Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mifan Mahendra. Saya akan menjelaskan tentang strategi loyalitas pelanggan. Pengertian kualitas layanan. Penilaian pelanggan terhadap keunggulan layanan dibandingkan antara harapan atau expectation dan kenyataan perception. Kualitas layanan yang baik menciptakan kepuasan pelanggan. Kualitas layanan merupakan konstruk multidimensi yang mencerminkan penilaian menyeluruh pelanggan terhadap keunggulan suatu jasa berbeda dengan kualitas produk fisik yang dapat diukur secara objektif. Kualitas layanan bersifat subjektif karena melibatkan interaksi manusia dan proses penyampaian yang seringkali tidak kasat mata. Penilaian ini terbentuk melalui perbandingan antara harapan yang dimiliki pelanggan sebelum menerima layanan dengan kenyataan yang mereka alami selama proses berlangsung. Hubungan kualitas, kepuasan, dan loyalitas. Kualitas layanan atau kepuasan pelanggan, loyalitas terbentuk melalui pengalaman layanan yang positif. Di sini ada model Servqual, model pengukuran kualitas layanan menurut Parasuraman, Hitam, dan Berry. Dan sedangkan juga ada dimensi Servqual, reliability atau kendalaan, responsive atau daya tanggap, asuransi atau jaminan, empati, tangibles atau bukti fisik. Model Servqual tetap menjadi model yang menyederhanakan kompleksitas interaksi layanan ke dalam 5 dimensi utama yang memungkinkan perusahaan untuk melakukan audit kinerja secara sistematis. Analisis mendalam menunjukkan bahwa dimensi keandalan seringkali menjadi faktor yang paling kritis dalam menentukan kualitas layanan secara keseluruhan. Sebagai contoh, dalam industri perbankan dan logistik, kemampuan untuk menjalankan transaksi tanpa kesalahan administrasi merupakan prasyarat mutlak bagi kepuasan pelanggan. Selanjutnya ada strategi orientasi pelanggan. Mengukur kepuasan pelanggan, personalisasi layanan, dukungan multi-channel, dan ada juga pemberdayaan karyawan. Orientasi pelanggan merupakan sebuah pendekatan strategis yang menempatkan kepentingan pelanggan sebagai prioritas utama dalam setiap fungsi organisasi. Perusahaan yang benar-benar berorientasi pada pelanggan tidak hanya menawarkan produk dan jasa, tetapi juga berupaya memahami keinginan, ketakutan, dan harapan pelanggan secara mendalam dalam menciptakan ikatan emosional dan kepercayaan timbal balik. Penerapan orientasi pelanggan yang efektif memerlukan transformasi budaya korporat. Budaya ini harus diinternalisasi oleh seluruh jajaran organisasi mulai dari manajemen puncak hingga staf lini di depan. Penanganan keluhan pelanggan. Keluhan sebagai peluang untuk meningkatkan loyalitas. Penanganan yang baik dapat meningkatkan kepercayaan pelanggan. Kegagalan layanan adalah realistis yang tidak terhindarkan dalam operasional bisnis jasa. Namun keluhan pelanggan tidak seharusnya dipandang sebagai gangguan atau melainkan sebagai peluang emas untuk mempererat hubungan dan menciptakan loyalitas yang baru. Ketidakpuasan yang tidak ditangani dengan benar dapat mengakibatkan konsekuensi yang menghancurkan, termasuk komunikasi getok tular negatif yang menyebar dengan cepat dan upaya hukum untuk mencari ganti rugi. Peran teknologi dalam loyalitas. Ada yang pertama artificial intelligence atau AI, yang kedua big data analytic, yang ketiga omni channel retail, dan yang keempat personalisasi pengalaman pelanggan. Baik, lanjut saja langsung ke materi yang terakhir, yaitu ada contoh perusahaan di Indonesia. Contoh-contoh perusahaan di Indonesia, yang pertama ada Bank BCA dengan pelayanan dan digital banking. Yang kedua ada Gojek, layanan berbasis aplikasi. Dan yang ketiga ada Shopee, personalisasi dan e-commerce. Kesimpulannya, apa yang saya sampaikan dari tadi di atas, yaitu kualitas layanan menjadi kunci loyalitas pelanggan. Yang kedua, kepuasan pelanggan menjadi mediator penting. Dan yang terakhir, teknologi dan budaya organisasi mendukung loyalitas jangka panjang.